Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang masalah ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Anam dengan nomor PN 21222111083. Dan saya Nuryati Zainab dengan nomor PPM 21222111095. Selanjutnya saya Bapak Bawari dengan NIM 21221110. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu bukan hanya sekedar tentang uang, tetapi di sini berupa sebuah kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan sangat terbatas, sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Dan masalah ekonomi di sini ada dua. Yang pertama masalah ekonomi klasik dan yang kedua ekonomi modern. Nah, pada masalah ekonomi klasik di sini ialah masalah yang dilihat dari sudut pandang dengan cara tradisional dengan tujuan memperoleh kemakmuran, dan kemakmuran tersebut ini menunjukkan bahwasanya keadaan di mana barang atau jasa ini untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, yang kedua masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern di sini lebih menitik beratkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya masalah ekonomi klasik. Di sini ada 3 poin. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Nah, pada produksi di sini bagaimana kita selaku produsen memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak, menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Nah, yang kedua di sini distribusi. Pada distribusi di sini bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sehingga konsumen dapat menikmati hasil produksi kita baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, yang ketiga konsumsi. Konsumsi di sini adalah barang yang diproduksi benar-benar bermanfaat, tidak untuk konsumen. Maksudnya konsumsi di sini adalah hasil dari produksi suatu barang atau jasa. Nah, kita sebagai konsumen menikmati hasil yang diproduksinya. Nah, terus masalah ekonomi modern di sini ada what, who, atau for whom. Nah, pada what di sini adalah apa yang akan diproduksi dan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Maksudnya memproduksi suatu barang kita juga melihat bahwasanya kita minim akan SDM-nya kita. Jadi kita harus menyesuaikan SDM yang kita ada. Nah, yang kedua bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, pada how di sini adalah memproduksi, maksudnya baik dalam penggunaan tenaga kerja ataupun mesin yang kita gunakan. Nah, yang ketiga di sini forum. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi pada forum di sini kita juga harus melihat bahwasanya masyarakat membutuhkan barang ini. Maka kita sebagai forum melakukan produksi sesuai apa yang dibutuhkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya peluang pada tenaga kerja. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Nah, maksudnya makhluk ekonomi dan sosial di sini adalah manusia mampu mempertimbangkan kepentingan seorang dalam melakukan tindakan, dan juga oleh karena itu manusia dituntut untuk membuat pilihan lain mana yang efisien untuk memperoleh kepuasan maksimum. Dan juga biaya peluang. Nah, biaya peluang di sini merupakan sebuah pengorbanan yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu keinginan ataupun pilihan. Contohnya seperti waktu saya SMA, yang dimana waktu saya SMA kelas 3, dimana saya memiliki keinginan untuk kuliah sambil bekerja, yang dimana saat ini saya memilih kuliah sehingga saya mengorbankan pekerjaan yang saya inginkan, yang dimana pilihan yang ditetapkan harus memberikan keuntungan maksimum.
dan juga memiliki peluang biaya peluang yang rendah, di mana pilihan yang ditetapkan harus memberikan keuntungan maksimum dan juga memiliki peluang biaya peluang yang rendah. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala kegiatan perekonomian dengan prinsip untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Dan setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang dialami oleh suatu negara. Dan sistem ekonomi memiliki fungsi, di antaranya yaitu yang pertama yaitu sebagai penyedia dorongan untuk berlangsungnya sebuah produksi. Yang kedua yaitu sebagai untuk mengatur pembagian hasil dari produksi tersebut. Dan yang ketiga yaitu menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi tersebut, barang dan jasa tersebut dapat berlangsung dengan baik. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu ada sistem ekonomi tradisional, di mana dalam sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional sesuai dengan keadaan yang tradisional, maka corak perekonomiannya mulai dari teknik produksi yang dipelajari secara turun-temurun dan pada umumnya masih mengandalkan alam dan tenaga kerja, dan hasil produksi yang dihasilkan tersebut juga terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional yang pertama yaitu teknik produksi yang dipelajari yaitu dengan turun-temurun dan bersifat sederhana, dan yang kedua pemenuhan terhadap kebutuhan yaitu dengan tukar-menukar barang dengan barang, dan untuk yang ketiga yaitu tidak ada pembagian kerja, dan yang keempat masih terikat tradisi, dan yang terakhir yaitu tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu sistem ekonomi komando, ekonomi terpusat, di mana di dalam sistem ini diatur dan direncanakan oleh pemerintah, mulai dari barang apa yang akan diproduksi, metode atau cara bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi, sehingga masyarakat atau pihak swasta tidak dapat kebebasan dalam berusaha dan bersaing. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando yang pertama, hak milik bersama. Yang kedua, tidak ada kebebasan dalam berusaha dan bersaing. Yang ketiga, berlangsungnya tanggung jawab secara kolektif. Dan yang keempat, sistem harga tidak bebas. Yang kelima, peranan pemerintah sangat besar. Negara yang menganut sistem ekonomi komando ini adalah negara Cina, Kuba, dan yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini sering disebut dengan sistem kapitalis, di mana pihak swasta bebas bergerak dalam melakukan perekonomian untuk mencari keuntungan tanpa campur tangan dari pemerintah. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak milik pribadi diakui sepenuhnya. Yang kedua, bebas berusaha dan bersaing. Yang ketiga, keuntungan milik pribadi atau perusahaan sendiri. Yang keempat, tergantung pada sistem harga. Dan yang terakhir yaitu peranan pemerintah itu sangat terbatas. Yang menganut sistem ekonomi liberal ini yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Dan sistem ekonomi yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran, di mana di dalam sistem ekonomi campuran ini direncanakan oleh pemerintah, dan untuk pelaksanaannya sebagian dilakukan oleh pemerintah dan sebagian lagi dilakukan oleh pihak swasta. Sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dilakukan oleh
pemerintah seperti air, PDAM, dan bumi, dan isi yang terkandung di dalamnya. Dan negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini seperti Mesir dan Malaysia. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.